Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awaluddin ma'rifatullah." Awal dari agama, awal sempurnanya agama adalah dengan mengenal Tuhan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan salah satu jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri pribadi kita lebih dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, menemukan diri sejatinya, faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal diri sendiri ini untuk menemukan diri sejati, diawali kita harus mengenal anasir-anasir yang ada dalam diri kita sendiri, atau istilahnya lapis-lapis yang ada dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa membedah apakah atau apa saja unsur-unsur yang ada dalam diri kita sendiri. Unsur diri kita itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur zahir dan unsur batin. Unsur zahir kita adalah raga, nafsu, dan akal. Unsur batiniah kita adalah roh, sir atau rasa, nur atau cahaya, dat atau daya hidup. Dari unsur zahir batin tersebut, kalau kita gabung akan menjadi 7 lapis unsur diri. Dan ini di dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah disebut dengan ilmu martabat 7, yaitu raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Penjelasannya adalah sebagai berikut agar kita lebih paham memaknai unsur-unsur kita sendiri. Dan mohon maaf, ini dari banyak ilmu-ilmu thariqah itu mungkin ada sedikit perbedaan atau banyak istilahnya pengembangan-pengembangan yang sekilas seperti berbeda, tapi sesungguhnya itu menuju hakikat kesamaan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah unsur yang paling luar, yaitu tubuh. Tubuh kita ini terdiri dari 2 lapis. Yang pertama adalah tubuh wadak, yang kedua adalah tubuh halus. Raga zahir sama raga ruhani atau raga batin. Tubuh turab sama tubuh latib, atau istilahnya raga wadak dan raga halus. Raga wadak ini diambil dari unsur kebumian, unsur zahir. Ini diwakili oleh ibu bumi, ibu pertiwi, dan ini terdiri dari tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, air ma'ul hayat. Dan apa yang ada dalam diri kita, anasir wadak ini diturunkan oleh ibu kita. Lantas yang batin, raga latib, raga halus, itu dari anasir mani, madi, wadi, manikam. Ini mewakili unsur bopo angkoso atau unsur kelangitan juga. Ini biasanya ini diturunkan oleh ayah kita. Tubuh kita ini berarti gabungan dari daya orang tua kita,
bapak dan ibu kita. Nah, mengingat hal inilah maka kita benar-benar dilarang keras untuk durhaka sama orang tua dan dianjurkan untuk memuliakan, menghormati, dan berbudi pekerti sama orang tua. Itu anasir yang paling luar, yaitu yang pertama anasir tubuh. Gabungan dari mani, mati, wati, manikam ini bila bertemu dengan tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, dan ma'ul hayat, jadilah nafsu. Yang pertama adalah nafsu lawamah, yang kedua adalah nafsu amarah, yang ketiga nafsu supiyah, dan yang terakhir adalah nafsul mutmainah. Unsur tanah menjadi lawamah, api menjadi amarah, angin menjadi supiyah, air menjadi mutmainah. Dan nafsu ini akan ditali atau dikendalikan oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur yang ketiga, yaitu akal. Nah, raga, nafsu, akal inilah unsur zahir kita. Unsur yang keempat adalah ruh kita. Ruh ini berasal dari ruhullah, terus masuk dalam diri kita, menjadi ruh kita, dan ketika menghidupi tubuh namanya nyawa. Gerakan nyawa atau proses penghidupan nyawa pada diri kita, unsur-unsur diri kita itulah yang disebut dengan nafas. Roh ini akan menghidupi 7 anasir tadi, 7 lapis tadi. Ketika menghidupi raga disebut roh jasmani, menghidupi nafsu disebut roh nafsani, menghidupi akal disebut roh nabati, menghidupi roh itu sendiri, maksudnya menghidupi roh itu sendiri disebut roh rohani, menghidupkan rasa disebut roh sirri, menghidupkan cahaya disebut roh nurani, dan menghidupkan dat disebut roh ildofi. Martabat selanjutnya adalah rasa atau sir. Yang paling luar disebut perasaan. Perasaan yang sudah murni disebut dengan rasa. Dan rasa yang sudah menyambung dengan Allah disebut dengan rahsa. Ketika rasa ini berhubungan dengan unsur kebumian tadi, ya, raga, nafsu, dan akal itu akan memunculkan yang disebut perasaan. Ketika kita sudah bebas dari itu, namanya rasa kita udah murni. Rasa namanya. Dan ketika sudah menyambung dengan kelangitan, menyambung dengan Allah, maka disebut rasa, rahasianya rasa. Berhubungan dengan nur, itulah cahaya kita. Nurullah itu yang menghidupkan kita.